Sup guys, apa kaps nih? Perkenalkan nama gue. Gak usah lah, semua orang tahu gue. Nggak mungkin lu nggak kenal gue. Lu nggak kenal gue, lu mending. Oke, ngerti lu? Lu membohongi diri lu sendiri kalau lu nggak kenal gue. Tapi untuk formalitas aja nih, formalitas. Perkenalkan, nama gue Albert Christovan dari kelas 12 IPA. 12 IPA yang dipimpin oleh Ibu Lina tercinta. Nah, jadi kalau untuk umur yang mau tahu DM aja, DM, oke? DM aja, direct ngisi, oke? Nah, jadi di sini nih gue pengen ngebahas tentang isu gue ikut dalam lomba stand up comedy. Ini tuh isu yang sangat merepotkan, banyak sampai hoax gitu kan. Tapi ya gue mau klarifikasi di sini. Jadi gini, seperti yang kalian semua tahu nih, kalian orang Sabang hingga orang Merauke, kalian semua kan tahu gue nih. Nah, beberapa di antara kalian gak cuma tahu tapi kenal. Nah, jadi yang kenal gue nih tahu bahwa gue itu gak bisa stand up comedy. Gue tuh gak bisa stand up comedy, man. Selama gue hidup itu udah 17 tahun, gue itu cuma bisa bikin orang ketawa dengan dua hal. Yang pertama itu adalah ngomong jorok, men. Ngomong jorok, ngebahas jorok, talenta gue, men. Yang kedua, ngelawan guru. Itu tuh hidup gue, men. Dua hal itu tuh melekat dalam hidup gue. Ibarat gue, itu tuh jantung gue. Dua hal itu jantung gue. Itu tuh bilik kanan, bilik kiri gue, men. Tapi ketika gue melihat tema dalam lomba ini, yaitu adalah semangat kemerdekaan, gue tertegur oleh Denny Cagur, men. Masa iya untuk Indonesia gue gak mau bersemangat untuk berlatih? Lu gila, men. Lu gila. Nah, jadi gini, 17 Agustus Hari Merdeka itu identik dengan proklamasi, upacara, apalagi lomba nih. Nah, gue ada sedikit pertanyaan. Lomba apa yang ikan lomba bercanda. Nah, jadi gini, menurut gue nih ada beberapa lomba yang jangan pernah dilakuin di Indonesia. Contohnya nih, lomba di diskotik. Coba lu bayangin, di diskotik ada lomba masukin paku ke botol. Bayangin lu dikit, 1, 2, 3. Nah, coba lu bayangin ada lomba masukin paku ke botol di diskotik. Masa iya pakai botol whisky? Masa iya pakai botol Jack Daniel? Nggak boleh, men. Kan nggak begitu cara mainnya. Ini yang paling parah nih, masa iya kita pakai botol orang tua? Wah, itu sih udah parah sih. Itu kita udah pelanggar HAM, kita udah masuk fix neraka itu, jahanamnya lagi. Nah, jadi saran gue nih, jangan lomba di diskotik. Terus coba deh kalian pikir, Hari Merdeka, semangat. Pernah gak sih kalian ada yang saking semangatnya daerah kalian nih ketika lomba saking semangatnya tawuran? Gila gak? Indonesia sangat semangat di hari 17 Agustus. Gue pernah merasakannya ketika gue umur kira-kira 14-15 tahun lah. Di rumah lama gue tawuran, men. 17-an habis main sepak bola nih, tiba-tiba tawuran. Tuh otaknya sangat semangat. Nah, ya udah, sekian dari gue, orang yang sangat terkenal di dunia. Lu gak boleh menyangkal, lu gak boleh menista itu, karena itu adalah kebenaran. Oke, sekian. Terima kasih. Halo, gue Alex. Asik, dandanan gue udah keren ya. Udah cocok banget nih jadi pejuang 45 nih. Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama gue Alex dari SMA Kristen Kanaan. Asik, SMA Kristen Kanaan, yoi dong. SMA paling bagus tuh di Jalan Keren Raya. Serius, gue gak bohong. Lu bisa lihat sendiri deh. Nah, kali ini gue akan membahas poin-poin yang ada di kemerdekaan. Soalnya tema gue ini kali ini tentang kemerdekaan, ya kan tuh. Udah kemerdekaan nih, merah putih kan, baju putih ya. Bahasnya tentang kemerdekaan. Ini tuh bandana gue gede bener, jenong ntar gue. Nih, tutupin. Nah, ngomong-ngomong tentang kemerdekaan, kemarin gue research nih dari mediaindonesia.com. Nah, ini gue research, katanya itu
menurut Anies akan ditiadakan lomba ini. Berisik ya di belakang ya anak-anaknya nih. Kalau anak gue udah gituin kali. Ini menurut riset dari mediaindonesia.com katanya bahwa Anies Baswedan akan meniadakan segala lomba acara 17-an. Menurut gue sih ini bagus. Kenapa? Karena kalau ngumpul-ngumpul gitu kan juga kan kita lagi pandemi gini ya. Itu nggak bagus. Ih buset mandana gue nih dari tadi kagak bener ya. Nah deh. Nah menurut gue itu bagus. Si Anies itu kerjanya sih dia bikin program supaya meniadakan lomba. Karena kalau misalkan lagi kayak gini kan, kalau misalkan anak-anak lomba gitu ya kan, lomba 17-an misalkan nih contoh gue ambil lomba bawa kelereng pakai sendok ya kan, lagi bawa sendok nih anak-anak depan belakang nih ya, nih yang belakang gue nih lagi berisik nih, lagi bawa sendok ya kan, lagi bawa sampai sono nggak sengaja kesedak kelerengnya, batuk-batuk, nanti disangkanya kan corona ya. Nah pas dibawa ke dokter, dok coba anak saya dok dicek dok, itu kenapa ya batuk-batuk, pas dilihat dilihat wah ada kelereng, semprul kata bapak gitu ntar ya kan. Makanya lebih baik sih ditiadakan sih. Untuk lomba-lomba gitu juga ngumpul-ngumpul kan nggak bagus ya kan, lagi corona kayak gini, apalagi anak-anak itu kan penyebarannya cepat. Dilihat wah ada kelereng, semprul kata bapak gitu ntar ya kan. Makanya lebih baik sih ditiadakan sih. Untuk lomba-lomba gitu juga ngumpul-ngumpul kan nggak bagus ya kan, lagi corona kayak gini, apalagi anak-anak itu kan penyebarannya cepet ya. Nah untuk yang kedua soal upacara, siapa yang upacara lewat virtual? Gue juga sih, tapi walaupun virtual semangat kita tuh harus tetap semangat 45. Walaupun virtual kan gak masalah, mau virtual mau tetap muka juga semangat kita tuh harus tetap semangat 45 kalau upacara ya kan. Nah upacara itu juga memang kan gak boleh kan ya langsung tatap muka gitu, makanya jadiin upacara virtual. Menurut gue sih itu benar banget sih, karena ibaratnya kalau misalkan upacara tatap muka kan wah itu kan repot juga ya kan, kalau misalkan harus berjarak 1 meter, nanti dikira pasukan perang ya kan, kalau berjarak gini 1 meter ya kan. Nah udah gitu kalau misalkan lu sering lihat gak sih kalau misalkan upacara anak-anaknya itu kan biasa kan ada yang suka sakit gitu, kasihan, ada yang suka nggak tahan panas. Nanti kalau lagi upacara ya kan, tiba-tiba ada yang jatuh, nggak ditolongin, kasihan. Ya kan jatuh lagi upacara, gini, jatuh, nggak ada yang tolongin, kasihan. Bangun-bangun tuh anak, bangun-bangun kan dari tidurnya, Wisma Atlet, iya, bahaya makanya. Apalagi kalau misalkan ini kan lu pada nih ya, yang suka ngegosip nih. Pasti kan lu udah lama gak ketemu temen-temen lu nih, udah gak ketemu temen tongkrongan lu. Pas lagi ketemu ya kan, udah gitu lu ditugasin nih jadi yang pembawa bendera. Lu lagi narik bendera ya kan, lagi narik bendera sama temen lu, woi bro apa kabar bro, yang satunya lagi sebelahnya, biasa kan ada 2 tuh ya penarik bendera. Iya nih udah lama kagak keluar, gimana kabar lu? Terus yang satunya lagi ngobrol. Pas dia nengok ke samping, kok pada tidur? Ya lama nungguin lu ngobrol. Bangun-bangun mereka pada yang lagi tidur, Wisma Atlet, ya kan? Ya Allah, parah banget ya. Nah makanya memang bener sih upacara itu harus virtual Zoom. Iya. Oke, sekian aja dari gua. Thank you ya. Halo semuanya, nama gue William Suryanto dari kelas 12 IPA. Nah, di video ini gue mau cerita aja nih kan tentang teman-teman gue gitu. Nah, di video ini gue yakin banget nih ya, kalian semua ya atau di mana pasti punya teman gitu yang bau keringetnya bau banget kayak kulkas mati gitu kan. Nah, jadi gue mau langsung ini ngelurusin ini
buat untuk teman-teman gue nih yang keringetnya bau nih, tolong banget nih. Kalau misalnya tongkrongan kita habis futsal gitu kan, tolong kek bawa jersey futsal taruh di jok motor gitu, jangan dibawa ke tongkrongan gitu kan. Soalnya gimana ya, ini kata gue bau keringetnya LDR gitu, radius 1 meter gitu masih terasa gitu. Nih kata gue, keringetnya bau buat rumah kosong gitu kan. Kata gue kan, terus dia baunya gitu kalau di hidung gitu kan, dia nggak lewat, dia tuh diem terus nabrak dia baunya. Iya, makanya bingung gitu gue. Terus dia tuh kalau udah diem nih nggak pergi gitu baunya nih, terus dia netep gitu kan, bahkan jadi penduduk dia, bayangin. Nih kata gue, nih baunya kok nggak pergi gitu kan, apa nggak ada ongkos gitu kan, nggak pergi kan. Jadi nih, gue mau lurusin lagi aja nih kan buat teman-teman gue nih, kan zaman sekarang udah banyak nih kan yang namanya deodoran gitu. Tapi gue yakin sih orang-orang kayak gini nih, deodorannya kayak nggak lewat nih, minimal kamper bos, ya kan. Jadi nih kalau lu nongkrong sama orang-orang kayak gini nih, lu negatif corona, positif paru-paru basah bos, parah emang parah banget. Terus gue juga mau cerita gitu, tentang pahlawan di Indonesia tapi masa kini gitu. Gue pernah lihat video gitu beberapa tahun yang lalu lah, ada anak dari NTT gitu namanya Joni gitu, benerin tiang bendera yang kusut terus dapat hadiah dari orang-orang hebat Indonesia gitu kan. Bangga gue gitu, prestasi itu kan. Karena gue nih disuruh manjat tiang bendera, gak bisa gue, ya kan. Manjat sosial bisa gue, ya. Terus karena jiwa nasionalisme dia gitu, dia sampai dapat hadiah dari orang-orang hebat Indonesia gitu. Kemarin yang gue denger ya, Hotman Paris gitu ngasih dia uang gitu, hadiah 50 juta uang permen. Lu bayangin, 50 juta uang permen. Amanah itu, amanah kan, harus permen. Motor nggak boleh motor, ya kan, kecuali merek motornya Yupi kali, boleh kali ya. Lu bayangin nih, ini anak kan masih kecil gitu kan, masih kecil terus polos gitu kan. Lu bayangin 50 juta dibeli permen, ya kan. Misalnya dia beli ini permen Yosan, tau kan, permen Yosan yang hadiahnya tuh, yang hadiah tato gitu kan. 50 juta dibeliin permen Yosan, tatonya full body itu, ya kan, full body tatonya, ya kan. Yonglek, ketemu dia cium tangan, Yonglek, ya ampun, gue bilang hebat Juni. Terus gue juga mau cerita tentang teman gue gitu kan, kasihan gitu dia cowok nih, tapi banyak yang gak suka gitu, kecuali dia sifatnya kayak cewek sih, bilang banci lah gitu, banci. Padahal menurut gue orang kayak banci gitu seru gitu. Kenapa? Nih misalnya coba banci nih, lu kagetin gitu, Dur, ayam gitu kan, lucu gitu. Coba coba gitu, Dur, ayam, nggak bisa gitu, malah marah dia jadinya kan. Nah, kenapa gue bilang banci itu seru. Tapi gimana ya, mau teman kita banci kayak mau dia bau keringet kayak, kita tetap harus nemenin mereka, ya kan, menghargai gitu kan. Terus gue juga salah satu orang gitu kan yang menurut gue tuh nggak kena gitu sama kebiasaan orang Indonesia gitu. Misalnya kebiasaan orang Indonesia tuh apa sih? Misalnya basa-basi gitu. Ini gue pernah kejadian nih, basa-basi gitu kan. Misalnya ada orang nih, ada ibu-ibu gitu tangga, Mas Willy mau berangkat gitu, tanya kan. Iya bu kan, ibunya balas, nggak mampir dulu mas gitu katanya sama gue. Oh iya boleh bu kan, pasti dalam dong. Ibu yang nanya, ada apa ya mas gitu kan. Bilang dong, bukannya tadi ibu yang ngajak, ya kan. Yang terus biasanya nih orang-orang yang udah basa-basi kayak gini nih, tujuannya tuh apa ya, dia tuh bingung gitu mau sombong atau gimana. Ini misalnya dia ibu datang nih dari belakang gitu, maaf mas, di rumah saya nggak ada apa-apa, datang ya kan. Gue bingung dong, bu ini nggak ada apa-apa kok, tumpeng bu kan, lengkap banget gitu kan. Nih kalau ada apa-apa gimana gitu kan. Sekian, nama gue William dari kelas 12 IPA.